Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Adelina Humaira Haryanto, NIM 2024-2025, merupakan mahasiswi aktif program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Manado. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syarifuddin. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai masalah penelitian, kerangka pemikiran, dan kajian teori hipotesis penelitian. Masuk pada pembahasan pertama, masalah penelitian. Masalah penelitian adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang peneliti sebelum melakukan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, menentukan masalah penelitian yang akan dicarikan jawabannya. Meskipun demikian, dalam dokumen usulan penelitian atau proposal penelitian, latar belakang penelitian menempati posisi awal urutan pertama. Namun demikian, dalam keseluruhan proses penelitian, penentuan atau penetapan masalah penelitian merupakan proses awal dalam penelitian. Masalah penelitian adalah setiap kesulitan yang akan menggerakkan manusia untuk memecahkannya atau menyelesaikannya. Ada manfaatnya dari penyelesaian masalah tersebut. Masalahnya realistik, artinya bahwa masalah yang hendak dibahas benar-benar realistik dan nyata, serta didukung oleh fakta-fakta atau bukti-bukti yang nyata. Masalah pokok atau masalah umum ini disajikan dalam bentuk kalimat tanya. Kemudian sumber permasalahan pertama berasal dari diri pribadi, perpustakaan, tokoh ilmuwan senior, sponsor, dan konsultan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai kerangka pemikiran dan teori. Kerangka pemikiran merupakan suatu konsep yang digunakan dalam penelitian sebagai acuan landasan bagi pengumpulan data dan analisis. Kerangka pemikiran juga dapat memberikan arah yang jelas bagi peneliti dalam merumuskan tujuan, hipotesis, serta metode penelitian yang akan digunakan. Ada 6 kerangka pemikiran yang lengkap untuk sebuah penelitian. Pertama, identifikasi masalah atau fenomena yang akan diteliti. Kedua, pengembangan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Yang ketiga, penentuan variabel independen. Yang keempat, identifikasi variabel moderator. Yang kelima, penentuan kerangka konseptual. Dan yang keenam, pengumpulan data dan analisis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk menguji dan memvalidasi pengetahuan yang mereka peroleh melalui pengamatan, eksperimen, analisis data. Dalam memahami metode ilmiah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tujuan metode ilmiah adalah metode ilmiah digunakan untuk mencari dan menguji pengetahuan baru atau memperbaiki pengetahuan yang sudah ada. Tujuan dari metode ilmiah ini sendiri adalah untuk menghasilkan pengetahuan yang akurat dan dapat diandalkan, serta fenomena alam dan sosial. Langkah-langkah mencari metode ilmiah terdiri dari 5 langkah, yaitu observasi, merumuskan hipotesis, mendesain dan melakukan eksperimen, menganalisis data, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Setiap langkah tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil penelitian. Dalam memahami metode penelitian atau metode ilmiah, perlu diingat bahwa metode ilmiah merupakan proses yang terus-menerus dan terbuka terhadap kritik dan revisi. Selain itu, metode ilmiah juga harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil penelitian itu sendiri. Kemudian pembahasan tentang kajian teori. Kajian teori adalah suatu proses analisis dan interpretasi teori yang telah ada dalam suatu bidang ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu tertentu. Tujuan dari teori adalah untuk memahami secara mendalam konsep-konsep yang terdapat dalam teori, kemudian mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan teori, serta mempertimbangkan bagaimana teori dapat diterapkan dalam konteks praktis. Proses kajian teori melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi teori yang relevan, pembacaan teks-teks terkait dengan teori, pengembangan pemahaman tentang konsep-konsep dalam teori, dan pembuatan kesimpulan tentang kelemahan dan kekuatan teori.
Kajian teori dapat melibatkan pengujian teori dalam konteks empiris atau pengembangan teori berdasarkan kajian literatur. Kajian teori memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena membantu para ilmuwan untuk memahami dasar-dasar teoritis dari suatu bidang ilmu, kemudian mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang menarik dan membangun teori baru yang dapat memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Kajian teori sangat penting dalam sebuah penelitian karena dapat membantu peneliti memahami konsep-konsep dalam teori-teori yang relevan dalam bidang yang diteliti. Kajian teori sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang sedang diteliti dan membantu peneliti untuk mengembangkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat. Yang terakhir, penjelasan tentang pengertian hipotesis. Hipotesis merupakan gabungan dari dua kata, hipo yang artinya di bawah dan tesis yang artinya kebenaran. Secara keseluruhan, hipotesis berarti di bawah kebenaran. Artinya belum tentu benar dan baru dapat diangkat menjadi suatu kebenaran jika memang telah disertai dengan bukti-bukti atau fakta-fakta yang nyata. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Penelitian berasal dari dugaan penyebab masalah yang bersumber dari hasil penelitian serta pengalaman atau pengamatan peneliti. Dugaan-dugaan ini yang kemudian dikonfirmasi dengan landasan teori dan menghasilkan pertanyaan penelitian. Kemudian, dari pertanyaan penelitian dihasilkan kerangka konsep yang berisi variabel terpilih yang akan diteliti. Variabel-variabel tersebut diidentifikasi dalam sebuah tabel definisi operasional sebagai dasar uji hipotesa. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai kemudian terbukti melalui data yang terkumpul. Apabila peneliti telah mendalami permasalahan penelitiannya dengan saksama